Pertanyaan tentang kemana jiwa pergi setelah kematian selalu menjadi salah satu misteri terbesar dalam kehidupan manusia. Banyak orang bertanya, jika seseorang meninggal hari ini, lalu 1 tahun kemudian di manakah jiwanya berada? Alkitab tidak memberikan spekulasi kosong, tetapi menyampaikan prinsip rohani yang jelas tentang keadaan jiwa setelah kematian. Dalam iman Kristen, kematian bukanlah akhir dari kesadaran, melainkan peralihan dari kehidupan jasmani menuju realitas kekal. Ketika tubuh kembali menjadi debu, jiwa tetap hidup dan sadar di hadapan Allah. Kematian bukan tidur jiwa. Alkitab mengajarkan bahwa jiwa tidak lenyap dan tidak berada dalam kondisi tidur tanpa sadar. Yesus sendiri berkata kepada penjahat yang bertobat di kayu salib, "Hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus." Pernyataan ini menunjukkan bahwa setelah kematian, jiwa langsung berada di suatu keadaan sadar, bukan menunggu dalam kehampaan. Rasul Paulus juga menegaskan bahwa berpisah dari tubuh berarti tinggal bersama Tuhan. Jadi, tidak ada masa kosong atau penantian tanpa kesadaran selama 1 tahun atau waktu tertentu setelah kematian. 2 keadaan jiwa setelah kematian. Menurut ajaran Alkitab, keadaan jiwa setelah kematian bergantung pada hubungannya dengan Allah selama hidup di dunia. Bagi orang yang percaya kepada Kristus, kematian adalah pintu menuju persekutuan dengan Tuhan. Jiwa mereka berada dalam keadaan damai, aman, dan penuh pengharapan di hadirat Allah. Walaupun tubuh belum dibangkitkan, jiwa sudah menikmati hadiratnya. Sebaliknya, bagi mereka yang menolak kebenaran, Alkitab menggambarkan keadaan jiwa sebagai keterpisahan dari Allah. Ini bukan sekadar tempat fisik, tetapi kondisi rohani yang penuh penyesalan dan penderitaan, karena terpisah dari sumber hidup sejati. Bagaimana dengan 1 tahun setelah kematian? 1 tahun setelah kematian tidak mengubah keadaan jiwa. Jiwa tidak berpindah-pindah tempat, tidak bereinkarnasi, dan tidak kembali ke dunia. Alkitab menyatakan bahwa manusia ditetapkan untuk mati 1 kali saja dan setelah itu menghadapi penghakiman. Artinya, keadaan jiwa bersifat berkelanjutan sampai hari kebangkitan dan penghakiman terakhir. Waktu di dunia, apakah 1 hari atau 1 tahun, tidak lagi relevan bagi jiwa yang telah masuk ke dalam kekekalan. Pengharapan, bagi orang percaya, pengharapan Kristen bukan hanya tentang hidup setelah mati, tetapi tentang kepastian hidup bersama Allah. Suatu hari nanti, jiwa dan tubuh akan dipersatukan kembali dalam kebangkitan, dan orang percaya akan menikmati hidup kekal secara utuh dalam langit dan bumi yang baru. Inilah sebabnya Alkitab mengajak setiap orang untuk mempersiapkan hidupnya sekarang, karena keputusan di dunia menentukan keadaan jiwa dalam kekekalan. Jadi, 1 tahun setelah kematian, jiwa tidak berada di alam abu-abu atau menunggu nasib. Jiwa berada dalam keadaan yang telah ditetapkan, Allah baik dalam damai bersamanya maupun dalam keterpisahan darinya. Pertanyaan terpenting bukanlah di mana jiwa nanti, tetapi bagaimana hubungan kita dengan Tuhan hari ini? Sebagaimana diajarkan dalam Alkitab, hidup di dunia ini adalah kesempatan untuk memilih jalan kekekalan.